Ada salah satu Ustadz Wahabi, namanya adalah Mizan Qudsiyah. Orang itu berkata kepada para jemaahnya, jangan belajar sifat 20 bagi Allah, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, dan lain-lain. Karena kata si Ustadz Mizan Qudsiyah, sifat 20 itu bukan tauhidnya para nabi dan para rasul. Itu tauhidnya ilmu kalam. Metode penetapannya dengan meyakini terlebih dahulu baru cari dalilnya. Padahal kalau kita meyakini sesuatu terlebih dahulu, setelah itu baru mencari dalilnya, ya semua pasti ada dalilnya. Begitulah isi ceramah dari Ustadz Mizan Qudsiyah Al-Wahabi. Sekarang mari kita bahas apa yang sudah diucapkan oleh Mizan Qudsiyah Al-Wahabi tersebut. Sebenarnya untuk membantah pernyataan yang seperti itu sangat mudah sekali teman-teman, asalkan otak kita ini masih berfungsi. Mari kita berpikir dengan jernih sekaligus menggunakan hati yang bersih. Di antara sifat 20 yang dilarang untuk dipelajari adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi ila akhirih. Wujud artinya ada, maksudnya Allah itu ada. Qidam artinya terdahulu dan tidak ada yang mendahului Allah. Baqa artinya Allah itu kekal abadi. Maksudnya Allah itu tidak akan pernah binasa. Allah itu tak akan pernah sirna untuk selama-lamanya. Mukhalafatul lil hawadithi artinya tidak ada sesuatu dan siapapun yang sama dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya semua sifat 20 itu menjelaskan kepada kita semua tentang sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita mau memahaminya lebih dalam lagi, sebenarnya semua sifat 20 tersebut sudah ada di dalam Al-Quran dan memang dasarnya mengambil dari Al-Quran. Maka sangat mengherankan sekali apabila Ustadz Mizan Qudsiyah Al-Wahabi melarang umat Islam untuk mempelajari sifat 20 bagi Allah. Padahal orang yang tidak meyakini Allah itu ada atau tidak meyakini Allah itu punya sifat wujud, maka orang tersebut jelas-jelas telah kafir. Orang yang tidak meyakini Allah itu kekal atau tidak meyakini Allah itu baqa, maka dia sudah benar-benar bukan seorang muslim. Karena Allah itu ada, sedangkan ada itu bahasa Arabnya adalah wujud, dan Allah itu kekal abadi, sedangkan bahasa Arabnya abadi adalah baqa. Karena itulah saya katakan, silahkan Anda melarang umat Islam mempelajari sifat 20 bagi Allah, karena itu hak Anda. Akan tetapi Anda jangan pernah memberanikan diri untuk mengingkari kewajiban Anda sebagai seorang muslim untuk mengimani sifat 20 bagi Allah. Sebab satu sifat saja dari 20 sifat wajib bagi Allah tersebut Anda ingkari, maka Anda jelas-jelas telah keluar dari agama Islam. Kalau Anda tidak meyakini Allah ada, Anda bukan seorang mukmin. Dan ada itu bahasa Arabnya wujud. Apakah Anda tidak meyakini Allah kekal abadi? Jika Anda tidak meyakini Allah kekal, maka Anda jelas-jelas bukan seorang muslim. Dan ketahuilah, kekal itu bahasa Arabnya baqa. Allah itu kekal abadi dan Allah tidak akan pernah sirna untuk selama-lamanya. Walaupun Anda larang umat Islam untuk mempelajari sifat 20, akan tetapi Anda wajib meyakinkan umat Islam untuk meyakini sifat-sifat Allah yang 20 tersebut. Lah ini hebatnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Gitu teman-teman. Dan anehnya lagi, si Mizan Qudsiyah itu berkata, oh itu tauhidnya orang ilmu kalam, bukan tauhidnya para nabi, bukan tauhidnya para rasul. Metodenya adalah percaya dulu baru cari dalilnya.
Padahal kalau kita percaya dulu baru cari dalilnya, ya pasti akan ketemu dalilnya. Ini aneh ini teman-teman. Kenapa? Katanya Mizan Qudsi Al-Wahabi itu kalau kita meyakini terlebih dahulu baru cari dalilnya pasti ketemu dalilnya. Lalu kenapa Firanda dan Badrussalam LC Wahabi itu ketika ditanya tentang masalah tauhid menjadi 3 menurut versi Wahabi, kok mereka berdua berkatakan memang tidak ada dalilnya, memang tidak ada dalilnya. Ayo, iki piye mikir. Dan untuk lebih jelasnya, kenapa kita harus mempelajari sifat 20 bagi Allah? Kenapa kita harus mempelajari sifat 20 bagi Allah? Maka silakan tonton di channel kami yang satunya Sani Uye. Insya Allah kami akan bahas di sana secara lebih detail lagi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.